Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehonian Channel hari ini, Sabtu 17 Mei 2025, hari biasa pekan keempat Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 14, ayat 7 sampai dengan ayat 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, sekali lagi, Yesus menyatakan hakikat dirinya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Hal ini dikatakannya karena Dia tahu bahwa para murid benar-benar belum memahami kesatuan antara Dia dengan Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, diwakili oleh pertanyaan Filipus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Yesus kembali menjelaskan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Mengetahui ketidakpahaman para murid tentang persatuan Yesus dengan Bapa tersebut, Yesus pun berpesan dan mengajak mereka untuk percaya kepadanya. "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu." Tentu saja firman Yesus ini diperuntukkan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui ketidakpahaman para murid yang diwakili oleh Filipus mengajak kita secara sederhana mengenal Allah Bapa dalam diri dan kuasa Yesus Kristus. Secara sederhana melalui Yesus juga, kita menjadi lebih mudah, lebih mengalami dan berjumpa dengan Tuhan Allah, sebab Yesus itu di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus Yesus memudahkan kita berjumpa dengan Allah. Kita pun berkesempatan bertemu dengan Yesus sekaligus Bapanya melalui perayaan Ekaristi. Dengan Ekaristi kita bersatu dengan Yesus. Karena itu dalam perayaan Ekaristi kita menerima komuni kudus. Dan karena persatuan kita dengan Yesus dan dalam Bapa, Yesus pun memberi perintah agar para murid, artinya termasuk kita semua, untuk melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Saudara-saudari yang terkasih,
Yesus sendiri telah menjanjikan bahwa kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang telah Yesus lakukan. Dengan satu syarat, yaitu percayalah kepada Yesus. Bukan karena kehebatan dan kesaktian kita, tetapi Yesus yang kuasa itu berkenan menggunakan kita sebagai alatnya. Karena bila kita bersama dengan Yesus, maka tidak ada yang tidak mungkin dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sama seperti Yesus satu dengan Bapa, kita pun menjadi satu dengan Yesus. Kita pun layak disebut sebagai anak-anak Allah. Sehingga apa yang kita minta dalam nama Yesus, Ia akan mendengarkannya. Kita, saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang beriman, mendengarkan suara hati berarti mendengarkan suara Tuhan. Percayalah, kehadiran Yesus di tengah kita berarti pula kehadiran Bapa Pengasih, dan itulah yang menyertai perjalanan hidup kita sampai saat ini. Yesus milik semua orang beriman. Kalaupun orang tidak secara eksplisit mengungkapkan imannya, mereka menjadi satu kawanan karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Itulah tanda juga bahwa orang itu berasal dari Allah. Dan kita juga percaya bahwa akhirnya setiap permohonan yang dipanjatkan kepada Allah demi keselamatan dan kebaikan orang lain akan dikabulkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu, agar aku mampu berbagi kasih kepada sesamaku, dan terutama agar aku semakin dapat mengasihi-Mu sendiri. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.